Seorang mahasiswi UGM, Feby Kurnia, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kamar mandi kampus Fakultas MIPA dengan bekas jeratan di lehernya. Penemuan jasad mahasiswi asal Batam, Kepulauan Riau ini mengejutkan teman kampusnya. Teman sekelas Feby tak lagi mengetahui keberadaan Feby sejak Kamis lalu. Dan pada Senin petang, akhirnya keberadaan Feby diketahui di dalam kamar mandi dalam kondisi tak bernyawa. Menurut teman sekelasnya, Feby dikenal sebagai sosok yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Dia hanya bersosialisasi secukupnya dengan teman sekelas, terutama jika mendapat tugas kelompok. Di kampus, Feby juga lebih sering mendengarkan musik dan bermain game ketimbang bersosialisasi. Namun, meski begitu, Feby merupakan salah satu mahasiswi yang rajin dalam mengikuti kegiatan perkuliahannya. Nggak tertutup awalnya, jadi dia masih bisa ngomong sama kita, nggak terlalu deket gitu sama kita, jadi cuma sekedar ngomongin tugas atau ngomongin yang lain. Dia kalau lebih sering dengerin lagu atau main game, jadinya kalau dipanggil juga kadang-kadang nggak nengok, soalnya musiknya kenceng banget. Tapi nggak sempet curhat atau? Nggak, dia orangnya nggak nyebar personalnya dia kayak gimana. Dia kalau misalnya dia juga paling rajin, kalau di kelas pasti datang paling pertama, makanya pas Kamis itu dia nggak datang, kita juga pikir ketiduran. Tapi kok berikut-berikutnya nggak datang juga. Berapa hari? Dari Kamis. Atas permintaan pihak kepolisian dengan persetujuan pihak keluarga, hari ini telah dilakukan otopsi terhadap jenazah Feby Kurnia. Otopsi dilakukan oleh tim dokter forensik RSUP Sarjito, Yogyakarta. Otopsi yang dilakukan yakni otopsi bagian luar dan dalam. Melakukan otopsi luar dan otopsi dalam. Kita akan lebih detail karena ini terkait dengan pembunuhan yang jenazahnya itu sudah ditemukan sudah sekitar perkiraan 2-3 hari ya. Jadi kita harus dilakukan otopsi luar dalam. Selain perwakilan keluarga, teman-teman Feby juga turut datang dan menunggu jalannya proses otopsi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Putut Karangjati, TV One mengabarkan. Ya, terkait informasi ini ada pembaharuan ya? Ya, kabarnya pelaku ini sudah diketahui, identitasnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Betul. Kabar yang kami terima adalah memang pelaku ini bernama Eko Agus Nugroho yang diduga memang bekerja di sekitar lokasi kampus UGM. Dan kalau tadi menurut pengakuan dari salah seorang temannya, korban ini memang selalu datang paling awal di kelas. Dan menurut kronologisnya memang ketika itu datang pagi hari dan pelakunya melihat korban datang dan masuk ke dalam kamar mandi. Baik, untuk menguji keakuratan informasi tersebut, coba kita tanyakan langsung kepada rekan kita yang ada di lokasi, mengingat kabarnya kepolisian akan segera memberikan informasi terkait dengan hal ini ya. Dan Itar, yang ini silakan informasi dari Anda. Arif Fadil juga minta betul informasi yang kami peroleh memang jajaran kepolisian daerah istimewa Yogyakarta khususnya Satreskrim Polres Sleman sudah berhasil menangkap pelaku pembunuhan mahasiswi UGM yang kemarin Senin malam ditemukan di kampus atau di salah satu toilet di kampus FMIPA UGM begitu. Seorang pelaku atau seorang laki-laki berhasil ditangkap. Ini informasi yang kami peroleh ini merupakan pelaku pembunuhan terhadap Feby Kurnia. Namun rilis resmi dari kepolisian memang baru akan dilakukan pada pukul 9 hari ini ataupun sekitar 30 menit lagi pihak kepolisian baru akan menggelar rilis. Betul, tadi memang Feby Kurnia menurut informasi awal yang kami peroleh memang datang lebih dulu di ruang kelas dan bertemu dengan pelaku sehingga memang motif awal dugaan adalah tidak memiliki uang ataupun ingin menguasai harta dari Feby Kurnia. Namun lagi-lagi kami memang masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak kepolisian karena 9 ataupun pukul 9 pagi ini baru akan menggelar rilis di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin ketika olah tempat kejadian perkara memang pihak kepolisian menemukan luka ataupun jeratan di bagian leher korban Feby Kurnia. Namun
ini masih di cross check karena hasil otopsi juga masih menunggu dari pihak Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito. Hasil otopsi yang kami peroleh dari dokter forensik di Sarjito kemarin menyebutkan memang awalnya tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban. Namun karena memang kondisi korban ataupun kondisi jenazah sudah tidak baik sehingga untuk tanda-tanda pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya kekerasan. Meski demikian dari pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari cross check dan juga pendalaman terkait dengan kasus penemuan jenazah ini dan juga kasus dugaan pembunuhan ini, ditangkap seorang pelaku di salah satu lokasi di daerah istimewa Yogyakarta. Selain dari kasus pembunuhan ataupun kasus dugaan pembunuhan terkait dengan penemuan jenazah pada kemarin Senin malam Feby Kurnia, kami juga memiliki update informasi terkait dengan kasus penyayatan ataupun kasus penganiayaan dengan menyayat juga sudah ditangkap oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang pelaku berhasil diamankan di salah satu lokasi di Bantul, Yogyakarta. Dan kasus ataupun motif dari penganiayaan ini sendiri, menurut polisi, pelaku mengakui bahwa korban seolah-olah menghalangi jalan pelaku sehingga menganiaya ataupun melukai korban. Dan jeratan ataupun undang-undang yang menjerat pelaku Sayat ini dijerat dengan kasus penganiayaan dan juga kekerasan terhadap anak dengan ancaman masing-masing 5 tahun kurungan penjara. Informasi terbaru atau update terbaru baik terkait dengan kasus penyayatan yang sudah berhasil diungkap dan nanti ketika pukul 9 akan diungkap atau dirilis secara resmi terkait dengan kasus pembunuhan ataupun dugaan pembunuhan terhadap Feby Kurnia juga akan kami terus kabarkan terkait dengan update terkini. Arif Fadil juga Mita. Ya, dan Nita Rianini, terima kasih informasi langsung dari Anda, Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita tunggu nanti perkembangan lebih lanjut seperti apa begitu ya. Baik. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi.